Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di pertemuan klik kajian literasi Islami kampus untuk pertemuan yang ke-19. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang syarat tayamum. Jadi tayamum itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga Bapak Ibu. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita langsung tayamum saja, tidak. Faslun wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a wujudil uzri bisafarin aw maradin wa dukhulu waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi wa turabu tahiru lahu ghubarun fa in khalatahu bih jissun aw ramlun lam yajuz. Fasal, syarat tayamum ada 5. Yang pertama adanya halangan atau uzur, baik karena bepergian atau karena sakit. Yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah berusaha mencari air. Yang keempat benar-benar tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Dan yang kelima menggunakan debu yang suci dan bertebaran, bukan debu padat yang menempel. Jika debu itu tercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak boleh digunakan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Baik. Ayo. Dan sulit untuk digambarkan atau kita lihat secara kasat mata bahwa kita bertayamum menggunakan debu. Jadi kategori debu itu seperti apa yang bisa kita gunakan, dan dalam kondisi misal dalam sebuah perjalanan dan kita naik bus, ya kan? Terus kondisi kita sudah masuk waktu sholat, terus kita mau tayamum, bisakah kita bertayamum menggunakan misalnya tempat dulu atau porsi yang ada di depan? Mungkin. Baik. Pertanyaan yang bagus Bapak Ibu ya, terkait kriteria debu barangkali ya. Jadi debunya itu yang bagaimana? Jadi debunya itu adalah debu yang berasal dari tanah. Karena media untuk bersuci salah satunya itu adalah tanah. Jadi bukan debu yang berasal dari mungkin habis menggerinda dinding, semen-semen, kapur itu kan banyak nanti di lantai apalagi baru bangun. Itu debu, bisa pakai tidak, bukan yang seperti itu. Itu bukan tanah murni. Tapi debu yang memang berasal dari angin atau debu yang berterbangan, mungkin menempel di jendela atau bahkan mungkin di jok kursi dan lain sebagainya, karena dia biasanya terbuka jendelanya, masuk dia dari debu-debu tanah itu tidak masalah. Lalu bagaimana kalau seandainya debunya itu ternyata tidak bisa berterbangan lagi? Artinya ketika kita ambil, kita kayak gini kan, dia nggak jatuh lagi, sudah kayak lumpur, lengket, kena air lembab. Itu tak bisa dipakai untuk bertayamum.
Karena dia salah satu kriterianya itu harus yang ketika kita ini kan dia berterbangan. Kemudian juga debunya itu dari tempat-tempat yang thayyib, tempat yang baik. Tidak bisa kita mengambil debunya itu dari knalpot motor misalkan, dari knalpot mobil masuk, masya Allah. Biasanya kalau ke Sukaraja, Seruma itu kan banyak debu berterbangan, diambil dari knalpot hitam, tidak boleh itu. Tapi kalau seandainya dia memang murni berterbangan nempel di kaca, bolehkah kita mengumpulkannya? Diambilkan masuk ke dalam plastik misalkan, sehari 2 hari kita pakai, kalau takut darurat tak ada air, boleh. Kalau memang nanti kondisi fisiknya mirip kayak bedak mungkin Bapak Ibu ya. Bedak itu kalau ini kan masih berterbangan dia, tapi bukan bedak, tapi dia kumpulan dari debu-debu yang memang dalam jumlah yang banyak, itu bisa. Dan berdebunya itu tidak boleh digunakan untuk kedua kalinya. Misalkan di sini kita ambil di dinding, ambil, yakin banyak dinding ini agak ragu-ragu, tak ada rendahnya. Ambil di sini, pusat selesai ditiup, ambil lagi dipakaikan untuk muka dulu. Yang kedua ambil di tempat yang lain. Jadi statusnya mirip dengan air yang pernah digunakan untuk bersuci atau air mustakmal. Sama halnya dengan debu tadi. Debu juga ada kriteria mustakmalnya. Tak boleh menggunakan debu yang sama. Kalau sudah dipakai untuk muka, tak boleh langsung ke tangan. Tapi kita harus mengambil debu di tempat yang berbeda untuk kita usapkan ke bagian tangan kita. Kemudian yang kedua tadi, Pak Jun. Kalau itu mungkin kita dalam situasi yang bisa kita nampak, artinya bahwa nampak itu memang benar-benar debu. Tapi dalam situasi yang lain, misal kita tidak nampak debu itu, Ustaz, apakah kita boleh bertayamum? Baik. Ini tidak nampak. Nah, ini juga ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi kalau seandainya kita tak yakin itu ada debu, tak tampak fisiknya oleh kita, atau bisa dipastikan tak dapat debu, karena kondisi di sekitar ini sudah bersih semua, masya Allah, ya, tak bisa kita dapatkan, maka kita statusnya itu mafqud atau faqilun tahuraini, ya, tahuraini. Kehilangan 2 sumber untuk bersuci. Pertama air, yang kedua debu. Bagaimana? Apakah kita dengan itu enggak sholat? Tidak. Kita tetap harus sholat dengan status lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat yang sudah masuk. Terus kita tidak berwudu, tidak bertayamum. Ya, memang tidak berwudu dan tidak bertayamum, tapi kita tetap sholat. Tapi konsekuensinya kita setelah selesai itu dapat wudu, dapat tayamum dan sebagainya, kita ulang kembali. Jadi tujuannya bukan untuk menyelesaikan sholat yang tadi tidak dapat itu tadi, tapi khusus untuk menghormati waktu yang telah masuk, dengan tujuan bahwasanya kita tidak meninggalkan waktu tersebut dengan sengaja. Artinya memang kita tetap memuliakan, menghormati waktu zuhur yang telah masuk tadi misalkan, ya. Jadi kalau kita tidak dapat air, tidak dapat debu, kita tetap sholat dengan kondisi apapun kita. Tapi nanti diulang lagi. Nah itu ya. Jadi bukan tak dapat air, tak dapat debu, tak sholat. Tidak. Namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Oke Pak? Ada lebih utama dengan dikodok, Ustaz. Seandainya dikodok. Sama, itu statusnya dikodok. Nah, nanti niatnya ikan sholat itu ada 3 niatnya. Adaan, qodoan, i'adatan. Adaan itu adalah dia sholat yang kita kerjakan tadi, zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman. Adaan lillah ta'ala, kontan, langsung, cash, tidak ngutang. Yang kedua, qodoan, mengulang. Nah, itulah dia tadi yang sudah dipanjar dalam tanda kutip ketika dihormatil waktu. Yang ketiga, i'adatan, mengulang. Sudah selesai kita sholat adaan, oh ternyata baru ingat, lupa berwudu, air ada, maka kita ulangi sholat zuhur tadi, niatnya i'adatan. Oke? Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Pak Sob.
Baik, masih ragu ya? Nanti dulu, kumpulkan dulu. Yang pertama adanya halangan uzur, baik karena bepergian atau karena sakit. Ini salah satu syarat kita diperbolehkan tayamum. Karena bepergian, musafir dan lain sebagainya tak dapat air, ataupun kalau punya air cuma 1 botol. Itu cuma untuk minum. Kalau kita pakai wudhu mati, kita tak bisa minum. Maka boleh kita bertayamum walaupun ada air. Atau ada air tapi itu punya orang. Orang ini kalau kita ngambil air di sana harus membayar dengan sekian, dan kita tak mampu untuk membayarnya. Kalau kita bayar mendatangkan mudarat, memunculkan hutang dan sebagainya, boleh juga kita bertayamum. Bagus juga, tapi masalahnya ada peta-petanya, ada hak orang lain. Nah dia, jadi kita tidak bisa juga menghalalkan segala cara. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima dari yang baik kecuali dari yang baik-baik saja. Oh, saya mau berwudu, ambil wudu lah di tempat tetangga tanpa izin. Itu juga menjadi air tohir, air mutahhir, suci tapi tak mensucikan. Kenapa? Karena airnya maling. Nah, itulah kira-kira maling bahasa kasarnya. Udah. Oke? Ya. Ini cocok. Pakai mic, Mas. Pakai mic, Pak, pakai mic. Izin Ustaz, biasanya tayamum ini saya lakukan itu di perjalanan. Nah, terkadang di perjalanan itu apa yang disampaikan menyambut dari pertanyaan tadi itu tidak ketemu pada debu yang bisa dikipas dan bertaburan. Nah, sedangkan waktu sholat itu sudah masuk, baik mengkodok sholat atau jamak sholat atau proses tayamum tadi kita lakukan, sehingga kriteria sholat di awal waktu itu tadi kita bisa penuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Ustaz tadi itu bahwa mana yang ketemu debu atau air, karena kondisi di perjalanan ini, terutama pengalaman itu di kereta api itu sama gitu kan, debu itu hanya di dasar. Penafsiran yang kita pahami bahwa debu itu pasti akan yang di situ, tetapi debu itu kan pasti sudah dibersihkan oleh Indonesia. Nah, itu memaknainya seperti apa sehingga kita bisa sholat pada awal waktu dan tetap bisa sholat di lima waktu. Baik. Karena mau jamak mau ini lagi kita udah sampai ini kan. Sehingga kita sedikitkan waktu untuk sholat di pada waktu itu. Nanti mohon pendapatnya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus, ya. Kalau dalam keadaan ujian, tunggu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah tayamum, kan waktunya sudah masuk. Masuk ini kan panjang waktunya. Zuhur anggaplah jam 12 masuk. Habisnya jam 4 misalkan, karena jam 4 masuk asar misalkan, ya. Maka ada waktu yang di awal jam 12 sampai jam 2, jam 3 itu masih di unjuri time 3 sampai 4 itu sudah di penghujung waktu. Kita misalkan sudah bertayamum, sudah menyelesaikan sholat zuhur, tiba-tiba 20 menit menjelang asar, air hidup, air dapat kita temukan di jalan misalkan, ya. Maka bagaimana sikap kita? Maka dalam mazhab Syafi'i ada dua kondisi. Yang pertama, kalau
seandainya kita hidup di lingkungan yang subur, yang mudah mendapatkan air, dan memang matinya itu mungkin karena sanyo mati, mungkin karena ya pokoknya mudah air itu didapat sebenarnya, cuman karena nak naik aja ke telepon misalkan ya. Maka kalau dia hidup 20 menit menjelang asar atau berapa menit serah, kita lagi sholat, pakai wudhu dan pakai tayamum tadi, tiba-tiba dengar dari kamar mandi air memerci, maka di waktu itu kita langsung batalkan sholat, langsung mengambil wudhu, ulangi dari awal. Tapi kalau seandainya kita hidup di lingkungan yang tidak subur, entah di tengah jalan kita tak tahu di mana dapat air, gersang dan sebagainya. Kalau seandainya sudah selesai, ternyata di pertengahan waktu itu muncul dapat air, tapi bukan karena kondisi subur dan sebagainya, maka kita tidak perlu mengulanginya. Oke, Bapak Ibu? Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk yang kedua tadi, kita tak tahu ini dapat atau enggak debunya gitu ya di toilet, di jendela dan sebagainya. Tapi kalau jendela toilet itu tak boleh, loh. Tapi kalau untuk jendela tempat duduk kita biasa, dia bukan di kamar mandi kamar kecil, itu dirasakan dulu, Pak. Dia itu kan tak perlu sampai ada kriteria berapa butir debu, kan pokoknya kira-kira agak-agak. Kalau diambil dia masih bisa memercikan, bisa diterbangkan, itu sudah memenuhi kriteria. Tapi kalau kita ambil nggak ada sama sekali di sana, maka itu bisa dikatakan tidak memenuhi kriteria untuk bertayamum. Tapi Bapak bukan berarti tidak sholat, tetap sholat dengan kondisi Bapak saat itu. Walaupun belum wudhu, belum tayamum, sholatnya sama, zuhur juga. Tapi nanti setelah sampai di alamat, di tujuan, di rumah, ulang lagi sholatnya. Bapak malas? Boleh malas, Pak? Baik. Oke, Pak? Saya tanya juga lah, ada pendapat awal untuk misalnya kalau kita sudah tayamum, sudah menyelesaikan sholat zuhur misalnya, ada yang berpendapat bahwa tidak mesti harus ulang lagi sholatnya itu walaupun kita sudah ketemu air. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa harus diulang kalau kita sudah menemukan air. Nah, apakah pendapat ini sama-sama dibolehkan atau mana yang lebih baik kita gunakan? Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan bagus juga. Ada yang mengatakan tetap harus diulang, ada juga yang tidak harus. Ini kalau kita spesifikkan, ini berlaku memang khusus untuk yang sholat. Masih terjadi khilafiyah, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ini banyak pertimbangan terkait kesuburan tempat dan lain sebagainya. Yang paling penting di sini adalah terkait mandi besar. Nah, mandi besar ini kalau tak dapat air boleh kita bertayamum, tapi mau tak mau harus diulang mandi kalau seandainya sudah ketemu air. Jadi sifatnya temporari saja. Tapi kalau seandainya untuk sholat ini masih khilafiyah, apakah harus diulang atau tidak. Maka dalam hal ini kalau seandainya kita memang hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan air, maka sebaiknya diulang untuk menghindari rasa was-was. Tapi kalau memang ingin tidak masalah, karena ada juga pendapat yang membolehkan. Wallahu a'lam. Oke, Bapak Ibu. Karena sakit juga. Nah, sakit ini juga Bapak Ibu membuat kita diperbolehkan untuk bertayamum. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, bukan berarti full kita tayamum, tidak. Misalkan kita itu lagi diperban tangannya. Diperban tangan ini yang kanan saja. Kiri, muka, kaki masih bisa kena air. Maka kita harus lakukan wudhu plus tayamum. Adapun yang wudhu kita lakukan dengan sempurna, kecuali yang tangan tadi cukup diusap
terakhir pakaikan tayamum secara biasa. Jadi bukan hanya bertayamum, nah dia, atau bukan hanya berwudu dengan diusap. Nah, oke, Ustaz Sidik tadi ada pertanyaan. Oh iya. Oh iya. Ya, alhamdulillah sampai saya ini saya belum pernah mencoba. Masya Allah. Tayamum itu belum pernah. Tapi saya itu dalam perjalanan itu kadang jijik nak megang-megang dinding itu. Aku udah ini, sudah megang-megang gitu kan, udah makan goreng misalnya nempel-nempel situ kan. Nah, jadi saya usahakan sholatnya nggak sudah mendarat, sudah sampai di mana. Apa kok saya ini termasuk orang yang merugi, yang orang yang tidak beruntung, yang melalaikan sholatnya. Nah, kemudian itu satu. Kemudian seandainya kalau kita tayamum, mau juga tayamum, kita mau ngejar pas waktu sholatnya tadi, bolehlah kita nggak tahu ya di mana ada debu itu. Kita perumpamaan ya seolah-olah situ ada debu di depan kita, nggak jauh-jauh. Kalau di dalam mobil kan, kalau kita mau cari debu Tidak semua. iya kan, keliling-keliling tak mungkin kan. Aku kita perumpamaan hati kita udah menyatu ke situ, seolah-olah kita, nah ini kita dapat debu. Bagaimana Pak? Baik, pertanyaan yang bagus juga. Kalau kita ragu-ragu, apalagi di sana tempat orang mungkin bersin, banyak kuman yang sebagainya, ragu kita. Kalau ragu jangan diteruskan. Bisa jadi muncul mudarat, kena mata, kena hidung, terpapar virus. Kalau ragu jangan lanjutkan. Yang kedua, kalau kita tak yakin pula situ ada debu, kita seakan-akan hati kita, oh ini pasti ada debu, ambil. Kalau kita sendiri tidak yakin, maka jangan. Maka dalam hal tersebut, bolehkah kita meninggalkan sholat? Tidak, tetap sholat sesuai dengan waktunya. Nah, kecuali kalau kita memang niatnya menjamak lain lagi. Kalau jamak di zuhur dengan asar, kita mau mengerjakan jamak takhir, tentu di asar. Maka di waktu zuhur itu sudah kita pasang niat untuk menjamak, walaupun kita tak sholat. Nah, itu lain skema. Maghrib. Maghrib. Iya. Bisa. Dengan isya. Iya. Jamak takhirkan saja. Niatnya jamak takhir. Saya sering berbuat akhir aja, Ustaz. Iya. Karena saya mau berhenti ya. Kadang-kadang kalau kita transfernya itu tidak apa ya, Tidak kadang kita berhenti. laju aja kan, berhenti ya. Saya nyetir aja, pas Iya. masyarakat saja. Niatkan. Pas waktu, tapi sudah masuk waktu maghribnya dulu. Iya. Jangan di waktu asar. Nah, itu jangan. Masuk saya niat. Kalau sudah masuk. Masuk kan saya niatkan. Ah. Tapi nanti sama lagi. Di asar. Ya, kalau dia berhenti, tetap zuhur bersama. Ya, itu lebih aman lagi. Yang penting kita sudah pasang niat untuk dijamak. Pasang niat, yang penting niatnya itu. Nah, asal jangan asar dengan maghrib. Nah, ini tak ada maksud. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tak bisa kita combine. Oh, ini saya beristihad sendiri. Maghrib dengan asar. Dekat ini. Nah, jangan. Subuh dengan zuhur itu kita perlu perhatikan lagi. Subuh mandiri, independen, tak bisa digabung dengan duha dengan zuhur, tak bisa. Ya, cuma dua, zuhur, asar, maghrib, isya, itu saja. Subuh tidak bisa. Dan coba, subuh satu rakaat, witir. Paketkan. Baik Bapak Ibu. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Sementara kayaknya kita pending dulu materinya, baru poin yang pertama ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan poin yang keduanya, yakni sudah masuk waktu sholat dan sejenisnya. Karena waktu sudah jam 1 juga, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan klik untuk pertemuan yang ke-20. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam materi yang melanjutkan dari materi sebelumnya, materi kemarin, yakni syarat tayammum. Faslun wa syaraitut tayammumi khamsatu asya'a wujudul uzri bi safarin aw maradin wa dukhulu waqtis salati wa talabul ma'i wa ta'azzuru isti'malihi wa izaruhu ba'da talab wa turabu tahiru lahu ghubarun fa in khalaqahu hissun aw ramlun lam yajuz. Kita sedikit mengulangi materi kemarin. Syarat tayamum ada 5. Yang pertama adanya halangan uzur, baik karena bepergian atau karena sakit. Yang kedua sudah masuknya waktu sholat. Yang ketiga sudah berusaha mencari air. Yang keempat benar-benar tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Dan yang kelima menggunakan debu yang suci dan bertebaran, bukan debu padat yang menempel. Jika debu itu tercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak boleh digunakan. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi bagaimana kalau seandainya tanah itu kita gali, kita kumpulkan, masukkan dalam plastik, kita tumbuk-tumbuk jadi halus, bolehkah tanah itu dipakai untuk bertayamum? Boleh. Nah, itu ya. Boleh. Yang penting dia rata jadi debu dia. Tidak menggumpal-gumpal. Gumpal nanti kita poles-poles ke muka, kotor nanti. Jadi pastikan dia betul-betul halus, memang asalnya dari tanah, dan ketika kita tepukkan itu dia bisa berterbangan, berhamburan, nah itu bisa dipakai untuk tayamum. Bagaimana dengan pasir? Nah ini pasir agak sulit juga ya. Pasir di pantai, apakah bisa kita pakai untuk tayamum? Maka pasir bukanlah tanah, jadi tidak sah untuk bertayamum. Mungkin Bapak Ibu tahu kan komponen pasir itu asasnya itu apa? Mungkin dari batu-batu kecil, berbeda dengan tanah atau debu yang murni. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas poin yang pertama sambil menyinggung-nyinggung materi atau poin yang kelima tadi ya. Sekarang kita poin yang kedua, sudah masuknya waktu sholat. Jadi ini juga merupakan syarat diperbolehkannya kita bertayamum. Jadi tidak boleh kita tayamumnya jam 10 sholat zuhur baru masuk jam 12, tidak boleh. Kenapa? Karena sholat jam 10 pagi itu belum masuk waktu zuhur. Artinya apa? Selama 2 jam ke depan itu masih ada peluang air ditemukan. Nah, cuma kalau sudah masuk waktu zuhur jam 12 ya, kita sudah berusaha mencari air tak dapat juga ya, maka diperbolehkan untuk bertayamum dengan syarat waktunya sudah masuk. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Dalam kondisi kita safar, misalnya sudah masuk waktu subuh, tapi kita tidak memungkinkan untuk bertayamum karena memang dalam kendaraan tidak kita temukan jam subuh. Nanti waktunya waktu subuh nih, Nah, solusinya seperti apa? Apakah kita akan setelah sampai itu
Mungkin pada saat sampai kita sudah waktu jam mungkin jam 8 atau jam 9 pagi. Air jelas nggak ada air gitu ya. Waktu di perjalanan nggak ada air. Baik. Karena kita karena kita penumpang kan, jadi kadang-kadang tembak Iya. kita mikirin penumpang. Nah, dalam situasi seperti itu, apakah kita melaksanakan sholat subuh di waktu saat kita sampai atau gimana? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau seandainya sholat subuh dalam safar, lagi di atas bis misalkan, tidak ada waktu atau tidak berhenti sopirnya, air tidak ada, debu juga bisa dipastikan tidak ada karena terlalu bersih dan sebagainya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita tetap sholat dalam kondisi yang ada saat itu. Sholatnya dengan tema lihurmatil wakti, menghormati waktu sholat yang ada ketika itu. Karena jamaah tak bisa. Ya, dia mau dijamakan kemana juga nggak dapat. Mau jamakan ke duha, mana nyambung? Zuhur, Pak. Jamakan ke zuhur, berbeda waktunya, ya. Jadi betul-betul independen. Syuruk juga cuma beberapa menit, ya. Ya. Jadi tak bisa. Jadi tetap sholat dalam kondisi tak berhadas kecil dan sisinya, tetap sholat. Nanti dikodok, diganti, entah di besok harinya setelah sholat subuh lakukan sholat subuh, kodok mengganti yang kemarin, atau di waktu-waktu sholat lainnya is okay. Jadi pada umumnya kalau mengkodok itu orang biasanya ada yang membolehkan di waktu subuh misalkan, subuh besoknya diganti. Jadi setelah selesai sholat subuh yang adaan yang harus dilakukan besok itu, setelah itu baru langsung sholat subuh yang penggantinya. Cuman kalau sholat subuh ini kan agak krusial, ya. Kenapa? Karena kalau kita tampak melaksanakan sholat setelah sholat subuh, dikira orang ini ada sholat sunnah, sholat subuh. Jadi untuk kehati-hatian sholat di rumah aja. Jangan di masjid kalau mau mengganti sholatnya. Tapi harus di waktu itu juga. Kecuali kalau kita tertidur, ketiduran subuh, kita baru bangun jam 7 misalkan. Apakah kita gantinya di besok? Tidak. Bisa melaksanakan wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhan ketika kalau kamu terlupa. Jadi bangunnya di jam 7 langsung tunaikan di waktu itu juga. Walaupun tak sesuai waktu, karena kita rufi'al qalam an salas, pena itu diangkat dari 3 hal. Yang pertama dari bayi hingga dia akil balik, yang kedua dari gila hingga sadar, dan yang keempat dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau karena ketiduran tak masalah, tunaikan saja sholat subuh di jam 7 itu. Kalau sengaja tidur, Pak? Sengaja, maka akan ada konsekuensi berupa zambun, dosa. Tapi masih mending daripada tak sholat sama sekali. Ya. Baik. sengaja ini sengaja. Ya kan udah bangun, Pak, kan? Tidur lagi, Pak. Sholat tahajud. Enggak, masih ada situasi yang waktu sudah waktu masuk subuh. Iya. Ini bentar lagi. Kebablasan. Bukan tidak mau maksud kita meninggalkan sholat, Pak. Misalnya dalam situasi bahwa kita capek, dengarlah azan subuh, bangun. Tapi sebentar lagi kita mau sholat. Bentar lagi. Kebablasan ini, Pak. Kebablasan ini sudah itu kita sebentar lagi masuk, sebentar lagi menunggulah sebentar lagi masuk, kan? Tidur lagi tidur terulang lagi kebablasan. Iya. Hukumnya seperti apa? Berarti ada unsur kesengajaan. Makanya susah aja, Pak. Bukan suatu disengaja, tapi memang Ada niat, Pak. Iya, tapi nantilah masih Ya, niat sudah ada. Baik. Al-ajru ala hasabit ta'bi. Pahala itu akan diperoleh sesuai dengan tingkat kesulitannya, keringatnya. Jadi semakin berat ujian itu, ngantuk niatnya lah. Tapi kita tetap berusaha untuk sholat. Itu berbeda dengan orang yang memang sudah terbiasa, kira-kira begitu, ya. Jadi
Jadi semakin sulit ujian pergi ke masjid bersolat sini, semakin besar pula pahalanya. Mungkin lain pahala orang yang sholat dari FKIP ke masjid daripada dari yang seberang sana. Misalnya itu, ya, karena perjuangannya harus nyebrang jalan. Nyawa taruhannya, mobil, motor, tumburan, mati syahid, insyaallah. Nah, ya. Sambut itu dari atas turun ke bawah, ada air licin, iya. Kepleset, iya. Kuburan bawah, ke belakang. Mafia, ya. Nah, jadi seperti itu. Semakin sulit perjuangan itu, semakin besar pahala. Lalu, jadi kalau seandainya sudah ada usaha, tapi ujian itu makin berat, ya, sehingga ujung-ujungnya kebablasan. Jadi semi-semi sengaja atau semi-semi mau dibilang sengaja tidak, tak sengaja pun sebenarnya sudah Allah bangunkan. Jadi biar Allah SWT yang menentukan ajal dosa-dosa tersebut. Kami saya berusaha terletak sama apa kamu dosa kamu nih Pak. Makanya ada yang mengatakan salah satu ciri untuk melihat kualitas keimanan muslim itu salah satunya dari pelaksanaan sholat subuh dan asar. Kalau konsisten sebenarnya, insya Allah itu termasuk orang-orang yang memang bagus nilai keimanannya. Walaupun dia mengerjakan 5 waktu ya, tapi untuk yang subuh dan asar ini menjadi indikator kesuksesan dalam tanda kutip orang itu konsisten dengan keimanannya. Wallahu a'lam. Karena memang berat waktu itu, khususnya subuh nanti ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita masuk yang ketiga, sudah berusaha mencari air. Nah ini juga harus kita pahami dulu. Usahanya itu bagaimana? Apakah ada batasan-batasannya? Ya, apakah ada khusus-khusus wilayah-wilayah teritorial yang harus dipenuhi? Ya, maka tingkatan jarak ya usaha untuk mencari air itu dalam mazhab Syafi'i ada 3 ya. Yang pertama haddul ghaus, yang kedua haddul qarib dan yang ketiga haddul bu'd. Ghaus ini adalah tingkatan usaha mencari air sebatas kita teriak Pak Sub di sini, teriak Pak Sub. Batas ujung suara Pak Sub itu di Fakultas Teknik. Maka jarak dari sini ke Fakultas Teknik itu selingkaran itu anggaplah 150 sampai 300 meter misalkan ya. Walaupun Pak Sub tak yakin di situ ada air atau yakin di situ ada air, maka harus berusaha selingkaran itu 300 sampai 150 sampai 300 meter dari radius kita saat ini. Jadi usahanya bukan sebatas Pak Sub misalkan di ruangan Pak Sub tak ada air, tanya di sebelah Ibu Widya samping ya, ada air Bu? Enggak ada, udah tanya Pak Sub, enggak. Jadi bukan sebatas ruangan saja. Tak segampang itu ya. Mungkin memang kebetulan batasannya karena itu cuma berapa meter, tak nyampe 10 meter. Nah, satu dinding cuma kan? Itu belum termasuk kriteria usaha mencari air dan tayamum. Baik, itu lingkaran yang paling rendah. Yakin tak yakin dapat air dalam radius itu, kita harus berusaha dulu. Kemudian haddul qarbu atau qaribun, batasan sedang ya idealnya. Ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau seandainya ya, ini jaraknya dulu ya. Jaraknya itu dari sini sampai kira-kira 2,5 sampai 3 kilo ke depan. Sini sampai mana? Simpang 5 ada 3 kilo. Anggaplah sampai simpang 5. Dari radius itu, ini level yang kedua. Ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau seandainya kita ada keraguan ya, ada keraguan untuk mendapatkan air dalam radius 3 km sekitar kita, maka tak perlu kita tunaikan. Tapi kalau yakin pasti simpang 5 ada air, ya ini ada air, ada tempat air mancur itu kan, maka kita harus berusaha mendapatkannya.
Syaratnya apa? Syaratnya kita yakin di situ ada air. Kan semua limau mancul. Karena kotor atau betul, nah lain lagi ya. Yang penting airnya memang memungkinkan untuk dipakai untuk wudhu. Tingkatan yang ketiga, level yang paling tinggi adalah haddul ba'du, ya. Itu yang paling jauh, di atas 3 km. Jadi kalau sudah di atas 3 km, kita yakin ada air atau tidak yakin ada air, maka tak perlu kita usaha mencari. Kenapa? Karena itu sudah mulai masuk kategori yang cukup menyulitkan. Masyaqqah, masyaqqah. Ada tingkat kesulitan di sana. Jadi tak perlu mencari air lagi, langsung ini tayamum. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ada 3 tingkatan tadi ya. Yang pertama, sejauh jarak kita teriak. Yang kedua, yang sejauh jarak kita teriak tadi, yakin atau tidak harus berusaha dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari radius kira-kira 2,5 sampai 3 km harus ada keyakinan dulu dapat air di jarak itu. Kalau yakin di situ pasti ada air, maka harus datang ke situ ambil wudhu. Kalau yang ketiga, lebih dari 3 km, kalau kita yakin atau tidak, maka tak ada kewajiban lagi untuk mencari sampai sana karena termasuk kategori yang sulit. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Oke. Cukup? Ya. Kemudian yang keempat, benar-benar tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Seperti yang kita singgung kemarin, entah karena kecelakaan, ada perban ini kan tentu menghalangi kulit. Ya. Atau mungkin karena sesuatu busuk kalau kena air misalkan ya, kata dokter. Ini tak pakai perban. Tapi kalau dia kena air, ini entah iritasi, resikonya lebih besar, maka boleh kita tidak mengenakan air. Walaupun kita ada potensi kemungkinan untuk memakai air ya, tapi kalau memang ahlinya sudah mengatakan jangan kena air, jangan ya. Kenapa? Kaidahnya adalah ad-dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang buruk itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan yang baru. Contohnya apa? Contohnya kita sholat ke masjid bagus, tapi di tengah jalan akan ada harimau yang menerkam. Lebih baik kita tak sholat ke masjid. Nah itu ya, jangan kita cari bala nanti ya, karena kita sudah tahu konsekuensinya akan lebih besar buruknya daripada kebaikannya. Tinggalkan aja. Cuman kadang-kadang, kita itu kan semangatnya berbeda ya. Ketika sudah sampai pada merusak atau membahayakan diri, salamatun nafs, inilah yang sifatnya darurat itu tadi. Makanya termasuk dalam konteks kebohongan dan lain sebagainya, itu bohong yang mana dulu yang dibolehkan, gitu kan? Jadi ketika sudah sampai membahayakan nyawa dan lain sebagainya, ya, itulah yang diperbolehkan untuk rukhsah atau keringanan. Tapi kalau masih batas koridor yang bisa dikondisikan dan lain sebagainya, ya, maka itu jangan. Oke Bapak Ibu, kan harimau tadi kan bisa menerkam kita. Termasuk juga dengan cuaca ekstrim. Jadi kita sebenarnya sudah tahu standar kita masing-masing, ya. Hujan badai itu ada orang yang fisiknya kuat, ada orang yang kena angin sepoi-sepoi aja saya tidur, misalkan nggak kuat dia. Flu. Ada yang tidur Pak? Ada yang tidur, pantat kena kipas angin. Jadi kita bisa mengukur diri. Kalau kira-kira kita memang sudah tak sanggup, jangan dipaksakan. Memang ada kaidah semakin berat ujian itu semakin besar pahala. Tapi kalau seandainya sudah sampai membahayakan kita, kita kan tahu mengukur. Jangan ukur baju kita dengan kawan kita. Itu ya. Karena tentu tak cocok. Kalau memang memungkinkan kita akomodir, silakan. Kalau tidak, itulah tadi evaluasi. Jangan sampai kita memaksakan. Makanya harus ada komparasi metode di sana, ya.
Ini kan memang tadi kayak bertolak belakang ya. Oh ini kan semakin berat ujian semakin besar pahalanya. Bagus juga. Tapi kita ada mati saya, nah itu juga ya. Jadi tetap ada logika yang harus dijalankan, termasuk dalam sholat. Nah, sholat itu lagi sholat gempa, apa yang kita lakukan? Oh ini kalau tim kena dinding, tim mati syahid nih. Tujuan beliau, ya. Jadi dalam hal ini sebaiknya kita meninggalkan sholat karena kita sudah tahu dampaknya ya. Kalaupun ada yang levelnya berbeda, nah itu lain lagi ya. Karena kita tetap dalam beragama tetap harus sesuai dengan logika. Kenapa? Karena sudah kejadian juga ya. Uqtulul aswadaini fis sholat. Bunuhlah dua yang hitam ketika sholat. Artinya apa? Kita memang dalam sholat, tapi tetap ketika sudah datang hal-hal yang membahayakan, kita harus ada difa'un nafsi, membela diri. Apa yang dua ketika sholat hitam itu? Itulah dia ular dan kalajengking. Artinya apa? Ular datang merayap-rayap lagi tahiyat. Tahu kita, jangan biarkan dia ini ular berbisa misalkan ya. Mati syahid nanti, ya Allah, amin. Jangan kabur Pak. Boleh kita membunuhnya ya. Boleh ketika sholat untuk menyelamatkan diri kita, gitu kan? Membatalkan sholat. Kalau gerakannya masih tidak terlalu banyak, maksudnya sekali pukul selesai, lanjutkan. Kita ambil parang belakang kita pukul. Nah itu selesai sholatnya. Terlalu banyak gerakan yang dilakukan ya. Jadi ada batasan yang diperbolehkan itu maksimal 3 pada umumnya. Ambil garam dulu. Siram garam dulu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Termasuk dengan yang ini misalkan lupa matikan HP lagi sholat, ada yang nelpon bunyi, maka gimana ini kalau tak kita matikan jamaah yang lain akan terganggu. Boleh saja ambil matikan. Ini Pak, dibalas saja dulu Pak. Tunggu lagi sholat. Jangan. Matikan langsung. Jadi itu sudah ada aktivitas yang lain, nggak bisa. Lagi sholat balas kirim foto belum? Absen. Nggak bisa. Nanti jangan lagi sholat, itu Pak. Nggak boleh. Kenapa? Karena fokus kita sudah tidak lagi ke ibadah, sudah mulai terpecah. Tapi lain dengan yang ular tadi. Memang bisa sekilas kita selesaikan. Cuma kalau ularnya besar, itu lain lagi. Tak bisa kita selesaikan itu, selesaikan dulu sholat kita. Maksudnya selesaikan, bubar dulu sholat. Mana bisa fokus lagi? Itu ya. Karena al-khusyu'u ruhus sholat. Khusyuk itu ruhnya sholat. Sholat tak khusyuk, tak ada fungsinya juga. Kira-kira kayak gitu. Makanya inilah dalil kenapa kita sholat itu bukan ngejam, tapi buka mata. Karena apa? Karena taunya ular maupun kalajengking, lipat dan sebagainya itu karena mata kita buka. Bukan kedengaran dia jalan kicik-kicik. Kecil sekali jalannya. Solusinya Pak Sob Itu dalam situasi Pak mungkin sholat, jangan di bawah misalnya basi. di tempat terbuka Ustaz. Nah, kan kita ini kadang-kadang sering kepengen itu menjaga kekhusyukan. Dalam situasi bahwa kita misalnya di masjid yang aman dari gangguan yang hitam, dua yang hitam itu, kita coba kadang-kadang kalau membuka mata, kadang-kadang konsentrasi atau kekhusyukan kita masih agak terganggu. Kadang-kadang kita pejam untuk mencari kekhusyukan. Ya. Suka. Apakah yang demikian itu baik atau memang harus kita kejelit anak orang buka mata sepanjang kita sholat? Iya. Ketemu tangan Pak Alfi itu beda Pak. Tapi kita ada orang kita rasanya. Iya. Jadi memang berbeda-beda ya. Tiap orang berbeda-beda. Ada yang buka matanya khusyuk, ada yang buka matanya justru tak khusyuk. Iya, betul Pak. Dan jin pun ada salah satu yang namanya jin yang bisa menghadirkan rasa was-was. Iya, sering. Kunci motor mana nih? Apalagi mata lagi terbuka. Belum dimatikan misalkan. Iya. Itu pengaruh dari situ juga. Lalu bagaimana ya? Maka dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i ada yang membolehkan kita memejamkan mata dengan tujuan untuk khusyuk. Tapi di masjid Pak ya.
Lagi sholat dimanapun. Kalau di luar kan takutnya ada. Ya tentatif aja. Kalau sholat tengah jalannya ya lah. Apalagi Idul Fitri, kadang. Nah, Itu aman Pak. belum tentu. Itu menurut Bapak kalau mengaku kan pandang orang. Di depan itu cewek. Iya. Nah, jadi kalau seandainya dengan memejamkan mata bisa khusyuk, maka diperbolehkan memejam mata lagi sholat. Pengalaman iya nih bocah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Nah, yang terakhir debu. Nah, itulah tadi rasanya sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ah, Ini ada misalnya kalau uzur maksudnya dalam itu luka ringan. Luka ringan misalnya diambil lah, silat atau pisau. Terus kalau kita kasih apa misalnya masa kelas dalam waktu bahwa kita akan apa misalnya 1 jam atau 1 jam lagi waktu sholat. Nah, saat ini baru terpasang. Nah, apakah kita boleh tidak usah dibuka atau harus dibuka? Sementara ini baru luka-luka baru. Nah, mana Ustaz? baik. Kalau seandainya Hansaplas kan sejenis juga dengan perban mungkin ya. Maka dalam hal ini kalau untuk kaidah asalnya itu kita tetap berwudu sesuai dengan biasa. Pengecualian untuk yang Hansaplas tadi kita usapkan saja pakai air. Terakhir kita lakukan tayamum. Jadi 2 langsung, double. Tayamum wudu iya, tapi dengan tidak sempurna tadi dan ditutup dengan tayamum. Jadi jangan langsung pilih tayamum. Kenapa? Karena anggota wudu yang lain masih normal, bisa kena air, wajah bisa, kaki bisa, tangan bisa. Kalau dipakai wudhu normal, tapi dengan tidak melakukan. Kalau memang tidak membahayakan tak masalah. Artinya dia Cuman kan lembab nanti. misalkan. Tak masalah. Cuman kalau seandainya wudu normal itu tetap tidak bisa karena menghalangi juga. Walaupun dia ikut basah, tapi yang basah itu bukan kulit kita. Plaster yang basah. Artinya apa? Tetap harus dibuka kalau memang kayak gitu. Jadi kalau memang darurat, mending pakai opsi yang itu tadi. Wudu seperti biasa, pengecualian yang ini dan tetap tayamumnya. Karena apa? Karena masih ada anggota tubuh wudu yang lain yang masih memungkinkan kena air. Jadi kaidahnya adalah ma la yudraku kulluh la tatruku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna, jangan pula ditinggalkan secara sempurna seutuhnya. Tak bisa sempurna wudu, tak usah wudu sekalian. Bukan itu. Tetap wudu, cuman ya udahlah. Yang bagian tak memungkinkan jangan. Yakin insyaallah. Yakin insyaallah, tapi dengan pertimbangan yang sudah sempurna gitu. Maksudnya dalam situasi yang misalnya tidak memungkinkan kita untuk bertayamum Ustaz. Tapi kita artinya bahwa tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini luka-luka baru. Iya. Lalu kita kasih Hansaplas misalnya kan. Nah, waktu sholat masuk, apakah kita harus membuka ini untuk kesempurnaan dulu, ataukah kita udah dibiarin aja gitu, karena pengecualian. Iya. Ini uzur kan kami di sini wilayah ini. Nah, mana yang harus kita lakukan? Dibukakah atau kita tetap berwudu biasa? Karena kita bertayamum dan mungkin. Ya, baik. Termasuk dengan tayamum. Tayamum itu kan pada dasarnya cuma syarat-syarat aja yang kena. Jadi tak seutuhnya. Jadi tetap biarkan pakai Hansaplas itu, karena kadang kalau dibuka justru masuk kuman. Debu, kadang-kadang debu kadang campur. Jadi lebih bahaya khawatirnya ya. Jadi ya itulah paling kali yang paling tepat mungkin ya. Wudu dilaksanakan, tapi yang ini cukup diusap sedikit pakai air dan terakhir ditutup dengan tayamum tadi. Tayamum tak perlu buka ini, usap aja. Karena kita mengusap pun ini nggak kena kan? Mengusap ketika tayamum, maksudnya nggak sempurna. Nggak mungkin kita tayamum full kayak pakai bedak kan? Nah. Jadi sekedar syarat. Nah. Ya, dalam situasi misalnya yang tidak kita memungkinkan karena tidak ada debu. Tidak ada debu. Tayamum. Tidak bisa kita rumah sakit. Rumah sakit tak memungkinkan.
Dalam hal tersebut ini daruratnya berbeda lagi. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Maka dalam hal ini kalau kita tahu, masih sadar kita dan tak memungkinkan untuk bertayamum apalagi wudu, maka niatkan dalam hati, kan bangun juga nggak bisa. Niatkan dalam hati sholat li hurmatil waqt. Setelah sembuh ganti hutang semuanya. Misalkan 1 minggu, selama 1 minggu itu juga di minggu yang akan datang itu kita ganti. Sholat tetap, cuma dengan isyarat, bisa dengan mata atau bisa dengan tangan. Tapi tetap sholat kalau masih memungkinkan. Kalau udah koma jangan ada lagi. Kita disolatkan. Sholatkan. Cuma koma masih hidup, sabar dulu. Kalau latiti, nah baru disolatkan. Oke Bapak Ibu. Baik, rasanya sudah cukup sampai di sini terkait syarat tayamum. Insya Allah besok kita akan membahas rukun tayamum. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai kegiatan kita untuk pertemuan yang ke-21 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Melanjutkan materi kita yang kemarin terkait syarat tayamum, kita flashback bahwasanya syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama adanya halangan, uzur, baik karena bepergian atau karena sakit. Yang kedua, sudah masuknya waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air. Yang keempat, benar-benar tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Yang kelima, menggunakan debu yang suci dan bertebaran, bukan debu padat yang menempel. Jika debu itu tercampur dengan kapur atau pasir maka tidak boleh digunakan. Maka dalam bertayamum juga kita kalau ada cincin misalkan lepas dulu, ada jam lepas dulu, tangan panjang buka dulu. Kira-kira mirip kayak kita berwudu, cuman bedanya ini bukan menggunakan media cair. Baik Bapak Ibu, terkait materi kemarin apakah ada yang ingin didiskusikan? Baik, hari ini kita akan memasuki materi tentang rukun tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, an-niyah wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu. Rukun-rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai ke siku, dan yang keempat tertib. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Yang pertama niat. Niat untuk bertayamum ini hampir mirip dengan berwudu maupun niat mandi wajib dan sejenisnya. Akan tetapi niatnya ini ada perubahan pada redaksinya. Kalau untuk berwudu li raf'il hadasil, untuk mengangkat hadas. Pun begitu juga ya dalam mandi besar, mandi junub li raf'il hadasil. Kalau wudu li raf'il hadasil asghari, hadas kecil. Kalau mandi li raf'il hadasil akbari, mengangkat hadas besar. Tapi lain halnya dengan bertayamum. Tayamum ini niatnya bisa dilafalkan
nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Artinya apa? Tayamum ini bukan untuk liraf'il hadasil asghari maupun akbari, bukan untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar layaknya berwudu. Akan tetapi sekedar listibahah, mubah, boleh. Artinya apa? Listibahatis sholat, untuk diperbolehkannya sholat. Nah, jadi bukan mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, tapi sebentuk lisensi, kebolehan, izin untuk menunaikan sholat. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Baik. Maka niat ini juga bisa kita tanam atau pasangnya itu saat kita awal mula mengambil turab atau debu tersebut, kemudian saat mendekat ke wajah, di sanalah kira-kira posisi dalam tanda kutip memasang niat untuk tayamum. Sama halnya dengan berwudu, ya. Berwudu pun demikian, posisi niat pun ada waktu atau tempatnya. Kemudian yang pertama yang kita lakukan setelah berniat adalah mengusap wajah. Diusap. Usap itu tentu bukan dibasahi, maksudnya kayak berwudu dan lain sebagainya. Wamsahu, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi dia ini sekilas saja, ya, diambil debu, diusap, agak semi-semi digosok, bukan ditempel selesai, enggak, tapi agak kayak gini kan, dipoles-poles sedikit, sekedar dalam tanda kutip syarat saja. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengusap kedua tangan sampai siku. Tangan punya dua, ya. Jadi ambil debu kembali, tapi jangan di tempat yang sama, dan jangan pula diambil sisa dari kita mengusap wajah. Ambil kan pertama, usap wajah, langsung lanjut ke tangan, bukan. Tapi dia diambil kembali, dikempaskan dulu, ambil kembali, baru diusap kembali. Kenapa? Karena statusnya mirip dengan air yang pernah dipakai untuk bersuci, sehingga dia berubah menjadi air mustakmal, second, pernah digunakan untuk bersuci. Sama halnya dengan debu, turab tadi. Kalau sudah pernah dipakai untuk anggota wajah, jangan lagi debu yang sama dipakai untuk anggota yang selanjutnya. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Baik. Kedua tangan sampai siku. Diutamakan kanan baru kiri. Bagaimana kalau seandainya kiri dulu baru kanan? Tak masalah, karena sifatnya sunnah. Cuman kalau bisa kanan dulu baru kiri, itu lebih bagus. Nah, jadi cuma ada dua itu. Dan yang terakhir apa? Rukun tayamum dalam mazhab Syafi'i ini adalah tertib. Tertib ini artinya, ya mungkin bukan seperti yang sebelumnya ada tertib sambil ngomong-ngomong, bukan seperti itu maksudnya. Tapi tertib itu sesuai tartibun, urutannya. Muka dulu baru tangan. Karena cuma dua itu, nggak bisa tangan dulu baru muka. Masalah tangan ini mau yang kiri atau kanan, itu lain lagi. Nah, sifatnya sunnah. Kanan utama baru kiri. Karena kalau muka nggak pula ada muka kanan baru kiri. Ada saya muka dulu, nggak ada. Ya. Jadi muka cuma satu. Sama halnya kita mandi. Mandi itu yang memungkinkan dia ada belahan di bagian kanan maupun yang kiri, itu yang diutamakan yang kanan maupun kiri. Kalau seandainya kepala, tak mungkin kita membelah kepala dan sisinya karena dia sudah sepaket di tengah, ya. Jadi kepala statusnya yang atas, baru turun ke bawah yang kanan, baru yang kiri. Tapi gimana Ustaz? Kalau tangannya luka, Ustaz itu perban untuk menderita yang perban? Kan luka atau perban? Ya. Baik. Perban ini juga ada kondisinya, ya.
Jadi kemarin sempat kita singgung juga, salah satu yang membuat kita diperbolehkan tayamum itu ketika sakit, salah satunya perban. Perban itu yang kanan misalkan, ya. Maka jangan langsung kita ambil opsi terakhir dengan tayamum. Sementara yang lain masih bisa, tangan kiri masih bisa, muka masih bisa untuk berwudu, kaki bisa, maka gunakan dua-duanya langsung. Berwudu tetap, tayamum di akhir. Artinya apa? Berwudulah seperti kita biasa, pengecualian untuk yang diperban tadi cukup diusap. Kenapa tidak langsung pilih opsi tayamum? Karena anggota tubuh yang lain masih bisa untuk kena air. Nah, jadi seperti itu. Jangan langsung ambil inti di akhir, tapi ada progresnya. Nah, jadi setelah selesai ambil wudu, diusap, barulah kita ambil tayamum tadi untuk menyempurnakan bersuci kita tadi. Karena cuma dua itu, ya, air dan debu. Kalau tidak ada keduanya, maka faqidut tahurain, kehilangan dua sumber atau dua media untuk bersuci. Maka kalau sudah tidak ada debu, tak ada air, ya, tetap kita sholat, tapi tujuannya lihormatil waktu, tujuannya untuk menghormati waktu saja, walaupun kita belum bersuci. Nah, itu tertib. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Niat dulu, mengusap wajah, kemudian tangan. Selesai, sudah, langsunglah sholat. Dan perlu diketahui, niat untuk tayamum ini karena dia listibahati sholat, untuk diperbolehkannya sholat, maka dia hanya berlaku satu kali. Nah, niatnya untuk sholat zuhur aja, walaupun di asar nanti ternyata nggak ada air juga misalkan, ya, dan kita yakin tidak batal, tidak buang angin dan lain sebagainya, yakin kita di asar masih suci, bolehkah kita memakai tayamum yang di zuhur tadi? Tak boleh, ulang kembali. Nah, lain halnya dengan wudu. Wudu ini bisa continue. Nah, ya. Baik, sampai sini masih nyambung Bapak Ibu Sentri? Ya. Begini, kalau diperhatikan tayamum ini kan sedikit berbeda antara mandi dan wudu. Kalau mandi dan wudu ada satu kebijakan meratakan air ke seluruh bagian gitu. Nah, kalau tayamum kan tidak ada bunyinya seperti itu kan, mungkin dilakukan tubuh kita ini tidak ada debu. Apa itu sah? Sah, karena dia sekedar syarat dikenakan seadanya saja, termasuk menyela-nyela. Kan kita ada menyela-nyela juga, tapi masalah kena atau tidak, itu tidak bisa disamakan persis dengan cara kita berwudu. Karena wudu dia mengalir, ini namanya debu, jadi yang mana yang bisa kena saja. Artinya Tidak perlu, tapi sekedar dia kena seperti kita berwudu, awal sini sampai sini, itu buat juga kayak kita seakan-akan sedang berwudu. Walaupun mungkin tak merata sampai ke mata, kena kelilipan nanti kan. Nah, jadi seperti itu. Tetap diusahakan sebisa kita, sebagaimana kita berwudu, tapi tentu tak sempurna, maksudnya tak mungkin semuanya kena. Tapi usaha itu tetap disesuaikan dengan layaknya kita berwudu seperti biasa. misal kalau debunya masih ketebalan dan nampak, itu diapakan? Diusap saja. Dan dia memang digunakan itu turab, ya, yang memang bahan dasarnya itu dari tanah. Jadi tak bisa bekas gerinda keramik misalkan, kan debu juga, tapi bukan dari tanah, dari semen misalkan, ya, atau dari kapur. Habis ini di amplas kan debu juga, tapi bukan dari tanah. Kemudian pasir di pantai sekilas mirip debu, terbang-terbang, tapi dia tak bisa digunakan untuk tayamum karena dia bahan dasarnya bukan dari tanah. Nah, itu. Itu yang berkenaan dengan itu, ada pandangan lain yang dengan teknologi ini. Memang kalau dalam ilmu pertanian, tanah itu berasal dari batu. Batu yang laku itulah jadi tanah. Kemudian tanah itu yang jadi debu. Karena komposisi tanah itu debu, liat dan pasir. Nah, itulah kenapa masyarakat Maliki itu mereka bertayamum menggunakan batu yang masih keras itu, dan itu diperbolehkan. Memang iya. Baik, barangkali dalam mazhab yang berbeda pula teknisnya, tapi dalam hal ini kita fokusnya ke mazhab Syafi'i.
Syafi'i dia tetap menggunakan turab dari tanah. Kenapa? Karena salah satu media bersuci itulah dia tanah. Kalau batu kita biasanya menggunakan untuk media bersuci dalam hal istinja. Istinja kan cebok dan sebagainya. Bersuci juga bisa juga pakai batu. Tapi lebih ke hajat dan sebagainya, bukan untuk beribadah. Insyaallah. Baik. Kalau memang tidak ada ditemukan tanah, maka apakah kita boleh meninggalkan sholat? Tetap tidak boleh. Jadi caranya gimana? Tetap sholat sesuai dengan kondisi kita saat itu. Entah belum wudu, belum tayamum, sholat tetap. Tujuannya cuma untuk lihormatil waqt, menghormati waktu sholat yang ada real time ketika itu. Setelah itu zuhurnya misalkan ya di besoknya sudah ketemu air, maka diulangi zuhur yang kemarin di hari tersebut, dipotong, diulang. Jadi bukan berarti sudah selesai sholat dihormati waktu tadi dan besok-besok ada diulang, enggak, tapi tetap diulang. Oke? Baik, Muhammad ya. Yang bisa melekat di sembarang tempat, tetapi yang tempatnya tidak najis. Contohnya mungkin begini. Dan pernah saya praktekkan, saya alami pada saat saya di perjalanan sampai waktu subuh. Saya informasi ke supir pada saat itu ngejar waktu mau ke bandara, dan waktu dari Jogja, ya ini ngejar pesawat, jadi tidak bisa berhenti pada saat itu sampai sholat. Nah, saya lakukan tayamum dengan cara menempelkan ini di langit-langit mesin. Nah, itu saya yakini bahwa di situ ada kebutuhan yang pikirannya termasuk ketika. Apakah juga itu pernah dalam kondisi darurat yang cukup lama. Yang kedua, cara mengusap ini bagian dari yang dibolehkan pada tayamum. Pertama mengusap muka yang ini kan dibolehkan satu kali seperti itu. Ini kemudian untuk mengusap tangan itu caranya kalau yang pernah saya diskusi dan belajar itu kondisinya dari sini kemudian berbalik ke kanan dia balik lagi. Memang tidak keseluruhan benar, artinya kan sudah ada bagian kanan yang dilaksanakan pengusapan tayamum. Nah, apakah itu ada cara atau mungkin ada keharusan bagaimana yang betul untuk melakukan pengusapan itu? Baik, pertanyaan yang bagus. Kemarin debu yang kita tahu. Ya, jadi masalah debu ini, debunya itu masih memungkinkan terbang. Istilahnya itu gubar. Dia ada gubar, ada turab. Ya, jadi yang kira-kira debu itu bisa kalau tidak masalah dari jendela dan sebagainya. Tapi ketika kita kayak gini kan, nampak sekilas partikel-partikel itu masih bisa terbang. Bukan lengket. Kalau lengket dia tak bisa. Kenapa? Karena dia sudah masuk mulai mendekati tanah yang padat. Jadi tanah memang dari tanah juga, cuma bukan berarti tanah itu kita ambil. Karena kalau tanah ini kan terbang juga, cuma partikelnya nggak seperti debu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita niat tanah memang asli tanah kita ambil, kita tumbuk halus-halus jadi debu dia, boleh juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, simpan dalam plastik dan sebagainya, kita bawa untuk darurat di jalan nggak ketemu debu, boleh. Tapi dengan syarat memang sudah betul-betul halus gitu ya. Kira-kira kayak bedak mungkin. Bedak yang kan kadang kalau kita mau pakai bedak, itu. Nah, kemudian, oke Pak? Nah, kemudian yang kedua, Pak Arman itu kan dalam situasi bahwa kita bertayamum di kendaraan. Ketika dalam situasi seperti itu kan kita tidak menemukan debu yang sesuai dengan apa yang disyaratkan kan. Misalnya ember
terus kita begini kan nggak ada. Nah, apakah itu memenuhi kriteria untuk bertayamum atau tidak? Baik. Kalau kita melaksanakan untuk sholat menghargai waktu tadi. Baik. Jadi perkara ragu-ragu ini adalah sifatnya takribian, kira-kira. Jadi masalah iya atau tidak itu ada 4 jenis. Yang pertama jahal. Jahal ini dalam tanda kutip bodoh, bukan berarti bodoh itu ya, tapi memang sama sekali tidak tahu ya atau tidaknya. Jadi 0% keyakinan di situ. Yang kedua ada namanya syak. Syak ini ragu-ragu. Ragu-ragunya ini kira-kira 0 sampai 49%. Kemudian yang ketiga agak lebih meyakinkan tapi tak sampai yakin, itulah dia zon. Zon ini kira-kira 51% sampai 99%. Dan yang terakhir yakin. Yakin inilah yang murni kita. Ini kita tak ada keraguan, ini pasti debu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi saja. Jangan sampai di paling terakhir jahal, sama sekali tidak tahu ini debu atau tidak. Itu lain lagi bagaimana. Pokoknya kira-kira masih ada terbesit dalam hati itu, oh ini rasa-rasanya ada ya. Selagi dia masih ada kemungkinan sana, silakan saja. Insya Allah. Kalau perlu yang yakin 100% itu lebih bagus. Tergantung dengan keyakinan masing-masing. Tentatif menyesuaikan dengan sudut pandang kita masing-masing. Tapi rasanya kita walaupun beda sudut pandang masih sama lah. Debu itu kayak gitu juga. Ya. Baik. Memang dalam mobil yang ber-AC kita memang Ya, mobil ber-AC agak jarang. Jadi agak keluar dikit bapak nanti. paling kita yakinkan bahwa di Iya. Yang kira-kira. Kalau memang tak yakin sama sekali, udah tetap sholat tanpa tayamum tadi, tapi nanti diulang lagi. Ketika sudah dapat media bersuci. Yang kedua, tata caranya itu secara umum memang tidak ada aturan yang kuat, yang maksudnya yang baku, tapi setidaknya kita bisa dengan ini. Ini enggak ada ya. Ambil, usahakan dulu kayak gini, jangan langsung ambil. Ya. Karena kita menghindari partikel-partikel yang mungkin kasar, tajam dan sebagainya. Setelah itu usap 1 kali saja, tak perlu 3 kali ya. Berwudu lagi ya. Itu yang muka. Kemudian yang tangan, betul kata bapak tadi. Bawahnya sampai sini, atas. Terakhir mau diinikan dikit nggak masalah. Kemudian yang ini, cuman kalau terlalu kayak gini, yang ini hilang nanti debunya. Lanjutkan yang ke kanannya. Jadi bolak-balik sifatnya. Agak-agak aja lah setelah selesai 2 itu, diratakan pakai tangan kita kayak kita berwudu. Oke, Pak? Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu ya terkait tayamum ini. Sampai di sini ada yang ingin tanya? Ya, Zat? Mungkin ini karena kemarin saya ikut jadi gini, tayamum ini kan 2 kegunaannya ya. Yang pertama untuk mengganti wudu dan yang kedua mengganti mandi ya. Iya. Nah, kasusnya kita pengen sholat dan kita berkondisi dulu, apa tayamumnya 2 kali atau sekali aja? Tidak, tayamum cukup 1 kali. Statusnya sama dengan kita mandi besar. Mandi besar itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi setelah mandi besar langsung sholat tidak masalah. Dengan syarat kita memang tak ada pipis lagi setelah mandi itu. Tak ada buang angin, tak ada megang ini itu. Yakin kita sudah mandi besar itu, tak ada lagi fresh, clean, ya langsung sholat tidak masalah. Karena mandi besar sudah mewakili berwudu. Pun begitu juga dengan tayamum. Tayamum niat kita istibah hati sholat mencakup di sana hadas kecil dan hadas besar. Ketemu air mandi lagi. Nah, itu ya. Lain halnya dengan berwudu untuk tayamum untuk sholat. Ada 2 kondisi. Kemarin ada kita singgung. Ya. Kalau seandainya kita tinggal di lingkungan yang subur, yang memang kebetulan lagi mati air, hidup air menjelang 10 menit terakhir misalkan, kita batalkan sholat, ambil wudu, ulang. Tapi kalau kondisi junub itu masih tetap ada, cuman kita bisa menunaikan untuk yang fardu ketika itu. Adaan sifatnya. Tapi kalau sudah ketemu air, misalkan jam 5 nanti, mandi lagi. Itu ya. Mandi yang sempurna. Karena sifatnya darurat. Yang penting ya,
najis dan lain sebagainya kita lepaskan, kita hilangkan dulu. Yang sampaikan mandi itu otomatis kapan dulu dan lainnya. Tadi tuh ada pernah baca perdebatan. Iya. Katanya mesti dulu lagi Ustaz kalau sudah mandi. Karena mohon maaf pada saat mandi telapak tangan kita menyentuh yang Iya. itu gimana? Baik, terkait menyentuh kemaluan kita. Maka dalam hal ini juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tak membatalkan, ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau menyentuhnya pakai punggung tidak membatalkan. Kalau pakai ini membatalkan. Ada juga yang mengatakan tak batal. Kenapa? Karena dia bagian dari tubuh kita. Ya. Cuman memang kebetulan posisinya agak strategis. Nah, jadi jangan dipegang-pegang karena rawan muncul syahwat. Nah, itulah dia yang salah satu sebab kenapa banyak yang udah ulang wudhu aja sekalian. Nah, itu lebih bagus. Oke? Tapi memang pada dasarnya ulama banyak yang bersentuh kalau habis mandi. Kalau pada umumnya, kalau kami pribadi biasanya tetap wudhu. Memang ada yang membolehkan itu, tapi kan kadang-kadang kita tak sampai yakin, ya. Habis pegangan dulu dan sebagainya, tak mana-mana, kan. Jadi untuk hati-hatian tetap wudhu aja. Tapi kalau memang air sedikit, tanggung dan lain sebagainya, udah dengan mandi tadi sudah mewakili. Jadi tergantung kondisi dan kebiasaan kita. Uruf. Baik, Bapak Ibu. Karena waktu sudah jam 1 lewat, rasanya kita selesaikan dulu. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, besok kita akan membahas tentang sunnah tayamum. Baik, sampai sini dulu kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan klik kajian literasi Islami kampus untuk pertemuan yang ke-22. Kemarin kita telah membahas materi tentang sunnah tayamum, di mana sunnah tayamum itu ada 3 rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai ke siku, dan yang keempat tertib. Hari ini insyaallah kita akan membahas tema selanjutnya, yakni sunnah tayamum. Wa sunanuhu salasatu asya'a, at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu. Sunnah-sunnah tayamum itu ada 3. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan yang ketiga berkesinambungan atau muwalah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama membaca basmalah. Basmalah ini itulah dia bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bisa juga a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka salah satu sunnah tayamum ini adalah membaca basmalah. Kapan membacanya? Itulah dia sebelum memulai tayamum, sebelum niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masih. Baik. Kemudian sunnah yang kedua
adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tentu ini hanya berlaku untuk tangan. Kaki tidak masuk anggota tayamum. Muka ya cuma satu, nggak bisa muka kanan muka kiri, maksudnya sepaket. Apalagi mata, mata bisa juga kiri kanan, cuma sudah sepaket dengan wajah. Maka yang berlaku di sini hanya untuk tangan. Jadi diutamakan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Itu sunnahnya. Kalaupun kita mau mulai dari yang kiri tidak masalah, tapi kita kehilangan sunnah yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mualah, berkesinambungan. Artinya apa? Dia tidak terpotong dengan kegiatan di luar tayamum. Contohnya, sudah ambil debu, sudah diusap ke wajah, tiba-tiba kawan datang, ngopi dulu yuk. Nah, misalkan. Atau cerita, diskusi dulu, panjang lebar, lanjutkan yang kedua, tangan. Nah, itu tidak bisa. Sama halnya dengan berwudu. Wudu itu pun juga demikian. Anggotanya itu harus berkesinambungan, jangan sampai ada jeda yang terlalu panjang. Durasinya kira-kira berapa lama? Kira-kira dengan suhu normal, temperatur badan yang normal, tangan sudah diambil air. Air yang melekat di tangan itu, kalau dia sampai kering, maka itu sudah terlalu lama, tidak dapat mualahnya lagi. Sudah tangan, rambut. Oh, ini sudah sampai kering gara-gara cerita tadi terlalu panjang, maka harus dimulai dari awal. Tapi kalau kira-kira sekilas, sekedar menyapa dan lain sebagainya, tidak sampai membuat anggota tubuh yang telah dibasuh tadi sampai kering, masih oke, maka silakan dilanjutkan, tidak masalah. Artinya apa? Kita tetap memperoleh mualah atau berkesinambungan tadi. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Nah, itu terkait sunnah tayamum. Sekarang kita masuk tema yang ke selanjutnya. Ya. Cuma tiga itu sunnahnya. Kalau wudhu atau mandi kan ada menghadap kiblat juga. Bisa juga. Tapi di situ kan. Tapi kalau di sini khusus cuma tiga. Sebenarnya lebih banyak ya, yang pokok-pokoknya itu jauh lebih. Yang pokoknya hanya tiga. Cuman kalau yang lebih dari itu masih banyak lagi kalau kita mau mengadakan dalam tanda kutip yang sifatnya afdoliyah, keutamaan saja. Cuma kalau di kitab Matan Abu Syuja dalam konteks mazhab Syafi'i hanya tiga itu. Tentu kayak menghadap kiblat, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan seperti wudhu, dia juga berlaku. Ya. Jadi statusnya mirip dengan berwudhu, cuman beda medianya. Kenapa kita itu bertayamum atau wudhu itu harus pakai air atau tanah? Karena inilah yang komponen yang paling mudah ditemukan di muka bumi ini. Selain itu, kenapa kok sampai ada tayamum? Karena ini menjadi asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab diturunkannya ayat suci Al-Quran. Kalau sebab diturunnya hadis itu namanya asbabul wurud. Asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 6. Nah, dia. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Al-Maidah ayat 6. Syukran. Al-Maidah ayat 6. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Kemudian ada redaksi terakhir di sana, wa in kuntum maridan aw ala safarin fatayammamu. Disitulah muncul diperbolehkannya bertayamum. Kenapa? Karena zaman itu di tahun kelima Hijriah terjadi sebuah kegiatan peperangan dalam tanda kutip, di mana harus ada perjalanan yang jauh yang ditempuh oleh kelompok kaum muslimin. Salah satunya adalah tim dari Rasulullah SAW. Di mana ketika itu salah seorang terdekat dari Nabi itu kalungnya terjatuh.
aksesorisnya terjatuh di saat perjalanan. Sibuklah mencari kalung ini itu, akhirnya memakan waktu yang lama di tempat tersebut hingga persediaan airnya berkurang, turun. Sehingga kalau mau berwudu susah, akhirnya turunlah ayat tersebut. Inilah menjadi dalil kita diperbolehkan untuk bertayamum. Mulainya kurang lebih di abad ke-5 ya, di tahun Hijriah. Dan yang kedua, kenapa kok harus tanah? Karena tanah ini media yang kedua setelah air yang mudah ditemukan di muka bumi. Dan setelah diteliti juga tanah ini memiliki unsur tertentu yang bisa menghilangkan bakteri dan sejenisnya, khususnya dari air liur, gubuk dan lain sebagainya. Makanya dalam mensucikan hadas besar, najis mughaladzah, itu salah satunya adalah tanah, air dan tanah, kombinasi dua elemen komponen untuk bersuci. Idza wulighal qalba fi ina'i ahadukum faghsilu sab'a marrat wa awwaluha bit-turab. Kalau anjing menjilat bejana kalian, cucilah dia 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu sudah bergabung dua unsur komponen thaharah, yakni air dengan tanah. Artinya sangat berat lah itu ya. Baik, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Baik. Yang betul tadi ya, bisa menghadap kiblat, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya itu lebih utama. Tapi yang di sini hanya 3. Kemudian yang membatalkan tayamum. Nah, ini ya. Wallazi yubtilut tayammum salasatu asya'a. Ma abatalal wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis sholati wariddatu ya. Yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Artinya apa? Yang membatalkan di wudu berlaku juga dengan yang membatalkan di tayamum. Statusnya sama. Walaupun kita praktiknya medianya berbeda, satu benda cair, satu padat gitu. Kemudian yang kedua, melihat atau menemukan air di luar waktu sholat jika tayamumnya karena ketiadaan air. Nah ya, poin yang kedua ini ada syaratnya juga ya. Bisa saja kita bertayamum itu karena kita memang tak bisa kena air, habis operasi, kena perban dan lain sebagainya. Lihat air kita ketika sholat. Kebetulan misalkan lagi tak ada air pula. Sholat kita, tiba-tiba terdengar gemercik air keluar dari keran di kamar mandi. Ini menjadi tanda air mengalir. Kita lagi sholat. Maka kalau kita bertayamum itu bukan karena kehilangan air, ya, bukan karena tak menemukan air, tapi karena sakit, maka tak perlu kita membatalkan sholat kita, tetap lanjutkan. Tapi kalau kita tayamum tadi bukan karena sakit dan sejenisnya, tapi memang karena tak memperoleh air setelah kita berusaha mencarinya, maka di waktu yang sama kita harus membatalkan sholat dan langsung ambil wudu, ulang lagi sholatnya. Baik, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Baik, itu yang kedua. Dan yang terakhir yang membatalkan tayamum adalah murtad, keluar dari Islam. Habis tayamum tiba-tiba ada hilang sinyal, logout misalkan. Nah, itu batal tayamumnya, jelas ya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait yang membatalkan tayamum kita? Baik. Wasahibul jazairi yamsahu 'alaiha wa yutammimu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wad'uha 'ala tuhri. Orang yang memakai perban jabirah, perban, cukup mengusap di atas perbannya lalu bertayamum dan kemudian sholat. Ia tidak perlu mengulangi sholatnya jika ia memasang perban tersebut dalam keadaan suci. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita kemarin.
Nah, itu ya terkait orang yang tidak bisa berwudu karena darurat tadi ya. Baik Bapak Ibu, materi yang tersebut ada yang tanyakan atau sudah oke? Baik. Kemudian wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumi wahidin ma syaa min nawafili. Seseorang harus bertayamum untuk setiap sholat fardu, namun dengan satu tayamum ia boleh mengerjakan sholat sunnah sebanyak yang ia mau. Nah ini ya. Jadi bertayamum ini walaupun dia sama-sama tujuannya untuk sholat ya, layaknya berwudu, tapi ada SK, syarat dan ketentuan berlaku SKB ya. SKB surat keputusan bersama Menteri Libur kita ya. Baik, syarat dan ketentuan berlaku. Tayamum ini hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Sholat fardu itu hanya ada 5. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selain itu bukan fardu. Baik, maka dalam hal ini ketika kita sudah selesai sholat zuhur, yakin kita tidak batal dari tayamum di zuhur tadi, air juga belum ditemukan di asar, maka bolehkah kita melaksanakan sholat asar pakai tayamum di zuhur tadi? Tidak boleh, sudah expired. Walaupun kita yakin tidak buang air kecil, buang air besar, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Tapi lain halnya dengan berwudu. Nah, berwudu expirednya berbeda, tidak terikat ketentuan seperti tayamum tadi. Zuhur tadi pakai wudu, asar masuk, sedangkan di asar tersebut kita yakin tidak batal. Bolehkah kita lanjut sholat asar? Boleh, dengan syarat kita bersuci tadi pakai air, bukan pakai debu seperti tayamum. Nah itu ya. Nah, tapi lain halnya kalau dengan sholat nawafil. Nawafil itu nafilah, sholat sunnah. Terserah mau tahiyatul masjid, mau sholat tahajud, mau sholat rawatib dan sejenisnya. Selagi itu sifatnya sunnah, maka dia lebih fleksibel, bisa digunakan berulang kali selagi tidak batal. Nah, makanya dalam sholat sunnah pun juga terdapat keringanan-keringanan yang berbeda dengan sholat fardu. Seperti apa? Sholat sunnah itu kita misalkan mau sholat tarawih. Sholat tarawih itu ingin mengambil keutamaan tentang Lailatul Qadar, jadi agak lama sholat tarawihnya. Cuman hafalan kita meleset-meleset. Nah itu ya, nggak mungkin qul huwallahu ahad ulang berkali-kali, maksudnya nggak enak juga dengan jamaah kan. Akhirnya buka Quran baca. Bolehkah itu? Boleh. Cuman jangan pula kawan ngangkat nelpon, tar lagi tarawih, jangan. Tapi itu sifatnya untuk sholat sunnah, mencari keberkahan terkait durasi atau banyaknya huruf dari Al-Quran yang kita baca. Termasuk kita ini punya tiang untuk baca Al-Quran, cuma jarang kita pakai karena biasanya kita silent. Apalagi tarawih mana kan berbuka aja kadang. Nah itu ya. Nah, jadi boleh saja untuk sholat sunat atau yang bukan fardu. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu atau ada yang ditanyakan, diskusikan? Baik, sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah yang di luar rawatib ini konsepnya berbeda. Jadi sholat sunnah rawatib ini sholat sunnah yang dia bisa ada kalau ada sholat fardu, mengiringi sholat fardu. Syaratnya itu kalau tak ada sholat fardu tak bisa kita sholat sunnah rawatib. Selain itu maka namanya sholat sunnah mutlak. Jadi dari segi level dia berbeda. Ibaratnya itu dia level sholat sunnah, dia yang rawatib agak di atas sedikit, di atasnya lagi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ini ada berapa? 12 ya.
4 rakaat sebelum zuhur, bisa dengan 2 rakaat satu salam 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat setelah zuhur tambah 2 rakaat lagi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, nah, berapa tuh? Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. 8, 9, 10. Nah, itu ya. Jadi apa keutamaannya ya? Man shalla isnata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Bapak Ibu ingin rumah di surga? Masya Allah. Umpamanya hadis itu, apakah itu dilakukan list untuk misalnya satu kali sudah dapat reward seperti itu, atau memang ada Ustaz menyampaikan bahwa itu dijaga sampai sampai di ajalnya. Baik. Lalu bisa dapat reward seperti itu. Baik. Pertanyaan yang bagus, menukik tajam. Nah, itu ya. Jadi, sholat 12 rakaat ini itulah yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib. Jadi kalau seandainya ternyata kita tidak optimal, tentu kalaupun ada rumah nanti mungkin baru pondasi saja. Nah, baru kaplingannya aja. Kenapa? Karena nggak sempurna, cuma 2 rakaat sehari. Kira-kira seperti itu. Jadi betul juga, ya ini harus konsisten sampai kapan? Tulal hayat, seumur hidup. Kurang lebih seperti itu. Masuk boleh? Pernah dengar ada Ustaz ngomong seperti ini. Sampai utamanya kok dia suruh asal fajr 2 rakaat subuh. Katanya kita boleh sholat subuh kalau memang belum melaksanakan qobliyah subuh. Katanya dilaksanakan setelah sholat subuh. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Diperbolehkan khusus memang bagi orang-orang yang sudah mulazamah, yang sudah rutin. Kalau kita yang baru pertama kali jangan. Nah, ya. Termasuk juga dengan puasa-puasa sunnah. Kita tak boleh puasa hari Jumat. Tapi kalau kebetulan kita puasa Daud, kebetulan dapatnya di hari Jumat, boleh. Sama halnya dengan itu tadi. Maksudnya Biasa kita sholat qobliyah subuh atau fajar, sholat sunnah fajar. Tiba-tiba di hari itu agak meleset, begadang, kurang misalkan. Kemudian bangunnya agak siang. Bukan jatuh itu ba'diyah subuh dan ba'diyah subuh dilarang. Tidak. Ini khusus kalau kita memang sudah rutin. Jadi niatnya tetap qobliyah, tapi biar Allah SWT yang mencatatnya. Jadi ada pengecualian, khususian. Walaupun kita mengerjakannya setelah sholat subuh. Asal kita memang sudah rutin, kebetulan di hari itu agak meleset, banyak sekali yang dikerjakan. Akhirnya lembur, bangun kesiangan, tentu tak dapat lagi, gitu kan? Jadi silahkan saja. Kalau tidak pun tidak masalah. Jadi kalau asar itu bukan sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum asar, enggak. Terkait kemutlakan itu haram atau bagaimana? Ba'da asar atau ba'da subuh? Larang untuk sholat itu haram betul atau memang nggak ada aja? Memang nggak ada. Bukan haram. Bukan haram. Tapi kalau sudah asar mau sholat apa? Kalau memang tidak ada jangan kita buat. Maka kalau kita buat itulah dia bid'ah. Yang terkait masalah ba'da subuh sampai waktu isra. Iya. Kan memang waktu yang namanya sekalian sholat isra itu kan sebenarnya waktu dilarang. Iya. Dilarang itu yang dilarang itu sifatnya makruh khusus saat matahari proses terbit sampai terbit. Itulah dia isyraq atau syuruk ya. Syuruk itu kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Setelah matahari terbit, itulah dia kita sholat sunnah 2 rakaat, itulah dia sholat sunnah isyraq. Prosesnya namanya syuruk. Apa keutamanya? Man shallal ghadata fil jamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu, summa shalla rak'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah,
kemudian diam dia duduk di masjid itu berzikir mengingat Allah hingga matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dan umrah dengan ganjaran pahala secara sempurna. Nah, itu ganjaran sholat sunnah isyraq. Ada juga yang mengatakan sholat isyraq ini adalah sholat duha di awal waktu. Nah, jadi perbedaan pendapat sana. Tapi mayoritas mengatakan itu sholat isyraq khusus. Karena duha itu kan mirip juga waktunya dengan itu. Sampai kapan? Sampai matahari sebelum di atas kita. Nah, jadi seperti itu. Sifatnya makruh. Kenapa dilarang kita sholat di waktu proses terbit itu? Jadi ada 3 waktu yang dimakruhkan sholat dan menguburkan jenazah. Yang pertama proses matahari terbit, yang kedua pas matahari tepat di ubun-ubun jam 12-an, dan yang ketiga ketika matahari proses tenggelam. Kenapa? Karena itulah waktu setan-setan banyak berkeliaran. Intensitasnya lebih banyak dibandingkan jam-jam 10, jam-jam 10 mungkin sayur, tidur. Kalau yang itu agak banyak. Makanya kalau mau menguburkan jenazah, pending dulu. Setelah sholat, setelah matahari terbit atau setelah tenggelam sekalian. Jangan di waktu itu. Makruh. Definisi berdiam dari subuh itu tadi itu kalau basah termasuk tidak berdiam. Hangus. Jadi harus nahan. Jadi ada 3 syarat. Pertama, dia harus sholat subuh berjamaah di tempat itu. Jamaahnya di rumah. Habis orang sholat jamaah datang dia. Nah, itu sudah hangus. Yang kedua, kalau dia sudah sholat subuh di sana, qa'ada yadhkurullah. Diam dia duduk di sana. Mengingat Allah. Mengingat Allah itu kan berzikir, sudah dengar ceramah subuh. Yang penting mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hatta tatlu asyamsu. Syarat yang ketiga, sampai matahari itu terbit. Oh, misalkan matahari 5 menit lagi terbit tapi dia sudah berdiri kemudian sholat, nah itu kan tak masuk juga. Jadi ketika 3 syarat itu terpenuhi, baru dia bisa mendapatkan ganjaran seperti orang yang haji dan umroh. Tapi ada yang berpendapat Ustaz, katanya dia masih melaksanakan sedikit waktu. Nah, kondisi dalam tubuhnya ada yang merontak, misalnya patah. Terus keluar masjid nanti butuh lagi, melanjutkan lagi zikir sampai menunggu itu masih bisa dikategorikan diperbolehkan karena memang masih dalam lingkup masjid. Wallahu a'lam. Tapi kalau menurut skema yang ditawarkan, sah. Skema PDT. Jadi memang seperti itu. Atau mungkin paling rendahnya ibarat itu ya. Jangan sampai ada urusan dunia yang terselip di sana, kira-kira seperti itu. Pergi keluar ronda dulu agak 10 menit. Itu kan sudah berbeda. Cuman masalah itu kan itu kadang-kadang kita tahunya itu sebagai gambaran ini pahalanya besar. Nah itu ya. Kalaupun keluar dan sebagainya mungkin pahalanya yang seharusnya 100 dapat 80 diskon dan sebagainya. Cuman masalah itu kita wallahu a'lam. Oke? Ya. Diperjelas itu kan ada kita tuh di jam itu ada tulisan terbit gitu. Biasanya terbit itu kan. Jadi kalau pernah belajar ilmu falak itu kan definisi terbit itu kan artinya matahari itu keluar nampak dari bumi. Ya. Kalau subuh atau fajar itu artinya sinar merah-merahnya itu keluar nampak kan gitu. Begitu sebaliknya maghrib dan isya. Maghrib itu matahari tenggelam, sementara isya hilang semua senja itu. Nah sekarang di situ tertulis kayak tadi 6:12 gitu. Nah sebenarnya syuruknya kapan? Mulai boleh sholat subuh isyraqnya. Baik, syuruk itu sebenarnya ini kan tas settingan yang mana ya? Iya itu pakai. Kebetulan mungkin kalau memang pas posisinya di sini jam segitu ya segitu. Cuman kalau di wilayah lain belum tentu segitu. Jadi intinya kita harus melihat secara fisik. Kira-kira angkat ya agak kira-kira 2 tombak dia sudah mulai itu. Nah, situlah mulai kita pending dulu. Nah, itu ya. Nah, maka dalam hal ini juga berlaku dengan puasa yang kita kerjakan. Puasa yang kita kerjakan itu jadi awal mula terbit itu kan mulai muncul cahaya itu kan horizon.
horizon. Kan Great Hotel. Kan tidak. Baik, Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Benar. Makan dan minumlah kalian hingga kalian bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih pada waktu fajar. Nah, itulah batasannya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Nah, itu batasannya. Jadi zaman dulu belum ada jam-jam seperti ini. Artinya apa? Memang sebaiknya itu langsung sambil melihat, konfirmatif sifatnya. Konfirmasi, oh betul sudah sampai. Nah, jadi bisa membedakan benang hitam benang putih ini adalah gambaran ketika itu sudah mulai muncul horizon. Sudah mulai bisa kita membedakan, oh ini warnanya hitam, ini warnanya putih. Terlepas dari tak boleh ada lampu gitu. Ada lampu tengah malam pun bisa, kan? Karena zaman dulu memang kondisinya seperti itu, belum ada PLN gitu ya. Nah, jadi orang-orang biasanya melihat langsung ke alam, keluar nengok gitu ya. Nah, jadi seperti itu juga dengan kondisi waktu subuh, minal fajar, pada waktu fajar. Jadi ini tak bisa dijadikan patokan pada dasarnya ya. Cuman biasanya dia yang menyeting aplikasi ini sudah sinkron ya Pak. Jadi mungkin tahu ya. Hasil hisab dan ya tentunya ya. Jadi ada timingnya yang memang sudah sinkron. Mudah-mudahan tepat karena biasanya sampai sini juga sudah terpapar. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau berpatokan boleh saja, tapi kita konfirmasi juga, lihat ke jendela atau bagaimana. Sholat isya itu setelah matahari terbit utuh, bulat dia, nampak kayak matahari tenggelam, hilang dagunya dulu, hilang ibaratnya bulat ya, kepala, dagunya, hidungnya, mata, alis sampai rambut hilang, baru status maghrib datang. Pun begitu juga dengan isyraq ini. Setelah matahari terbit, dagunya sudah full bulat kita lihat, saat itulah kita langsung sholat isyraq. Prosesnya yang dilarang. Proses terbit dari rambut sampai dagu ini memakan waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Di waktu itulah kita tak boleh sholat, tak boleh menguburkan jenazah. Tapi kalau sudah terbit, sudah bulat matahari itu, langsung bisa kita sholat isyraq. Biasanya rentang waktunya berapa menit Pak? Sudah dari subuh sampai menjelang isyraq itu sekitar 30 menitan. Lebih sejam. Ya. Dari setelah subuh sampai matahari terbit. Nah, ini tak bisa dipatok sebenarnya karena beda wilayah beda juga. Kalau di Mesir subuh jam berapa? Jam 4-an. Nah, itu ya. Nah, jadi kita menyesuaikan mungkin kalau mudahnya lihat jadwal di Kementerian Agama. Biasanya sudah ada. Oke, terkait dengan itu Ustaz, apa adab atau saran dan ketentuan untuk kita melaksanakan sholat sunat isyraq? Nah, kadang-kadang kita ini kan tidak menyadari, maksudnya setelah sholat subuh, terus ada kita ngobrol sebentar sama kawan kita. Sementara niat kita tadi mau tunggu sampai dengan waktu isyraq. Apakah itu termasuk batal? Baik, kalau seandainya diskusinya itu memang membahas kayak kita ini kan, nah itu tak masalah. Tapi kalau yang didiskusikan duniawi itu tak boleh. Berzikir karena catatan di sana wa tsumma yadhkurullah. Kemudian dia mengingat Allah. Makanya sebaiknya kita diam, fokus. Kalau misalnya kan kita sama-sama terus kita melakukan amal tak telah itu batal. Nah, itu sudah mulai mengarah. Mungkin dapat diskon gitu kan. Walau dapat diskon. Yang seharusnya untuk dapat pahala, tapi karena teriring di sana hal-hal yang sifatnya duniawi, memalingkan dari mengingat Allah. Mungkin kalaupun dapat agak ada potongan pajaknya dikit. Potongan amal. Baik Bapak Ibu, kami rasa cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah, ini agak panjang kali ini ya.
Iya, iya. Kita saling mengingatkan ya. Alhamdulillah untuk tayamum kita sudah selesai. Insya Allah minggu depan di hari Senin kalau tidak ada halangan kita akan membahas tentang najis. Libur. Satu Muharram. Selasa. Senin itu Jangan beda kalender kita. sabar. Pokoknya minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang najis. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.